Bayangkan Bapak Ibu, baru melangkah 10 meter saja kaki terasa ditusuk jarum. Bangun pagi lutut kaku seperti kayu, dan untuk berjalan ke kamar mandi pun harus berpegangan pada dinding. Banyak yang berpikir ini hal yang biasa karena usia, padahal rasa nyeri itu adalah sinyal bahwa tubuh sedang berjuang memperbaiki diri. Dan inilah kabar baiknya. Ada 6 buah murah yang setiap hari kita lihat di pasar, tapi diam-diam bisa membantu mengurangi nyeri kaki dan kekakuan sendi, tanpa obat kimia apapun. Bapak Ibu pernah merasakannya? Saat kaki yang dulu kuat kini terasa berat, bahkan hanya untuk berdiri saja? Jangan buru-buru mencari obat, karena kadang solusi terbaik justru datang dari makanan sederhana yang selama ini kita abaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Saya sudah melihat begitu banyak pasien yang putus asa karena nyeri sendi, tapi juga menyaksikan bagaimana perubahan kecil bisa mengembalikan langkah mereka. Dan hari ini saya ingin berbagi rahasia sederhana yang bisa dilakukan dari rumah, tanpa obat mahal dan tanpa rasa takut akan efek samping. Tapi sebelum saya jelaskan lebih jauh, mari kita pahami dulu mengapa nyeri kaki bisa menjadi tanda awal tubuh mulai melemah, dan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk memulihkannya. Saya masih ingat seorang pasien saya di Bantul, namanya Pak Surono, berusia 68 tahun. Dulu setiap pagi beliau berjalan ke masjid dengan langkah ringan. Tapi sekarang baru berdiri saja tumitnya terasa seperti terbakar. Katanya, setiap kali melangkah, ada rasa seperti jarum menusuk dari bawah telapak kaki sampai ke betis. Ia bilang, yang paling menyakitkan bukan hanya rasa nyerinya, tapi perasaan kehilangan kebebasan. Banyak lansia mengalami hal yang sama, namun seringkali menanggapinya dengan pasrah dan menyerah. Mereka berkata, ya namanya juga sudah tua, wajar kalau sakit-sakitan. Padahal, Bapak Ibu, nyeri kaki bukanlah takdir yang harus diterima. Tubuh manusia, bahkan di usia lanjut, tetap punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri, asal kita tahu cara mendukungnya. Dalam praktik saya sering melihat 3 tanda awal yang kerap diabaikan. Pertama, kaki terasa kaku setiap bangun pagi, butuh waktu lama untuk bisa berdiri. Kedua, muncul sensasi kesemutan yang membuat langkah terasa goyah. Ketiga, rasa nyeri yang datang tiba-tiba di lutut atau tumit, meskipun tidak ada aktivitas berat sebelumnya. Semua itu adalah tanda bahwa aliran darah di kaki mulai melambat, sendi kehilangan pelumas alaminya, dan jaringan tidak lagi mendapatkan cukup nutrisi. Pak Surono dulu juga mengira hal ini tak bisa disembuhkan. Tapi ketika ia mulai mengubah cara makannya dan menambahkan buah-buahan alami yang membantu pembentukan kolagen dan melancarkan sirkulasi, perlahan-lahan langkahnya kembali ringan. Ia berkata dengan mata berkaca-kaca, "Dok, sekarang saya bisa jalan ke masjid lagi tanpa harus berhenti setiap beberapa meter." Itulah alasan saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat lebih dalam 6 buah sederhana yang ternyata bisa menjadi sahabat kaki lansia. Jangan lewatkan bagian berikutnya, karena buah pertama justru sering tumbuh di halaman rumah, tapi manfaatnya luar biasa untuk mengembalikan kekuatan kaki. Bapak Ibu mungkin tidak menyangka, buah yang tumbuh liar di halaman belakang ini justru menyimpan kekuatan besar untuk memperbaiki sendi dan otot. Jambu biji, atau yang biasa disebut jambu klutuk, adalah sumber vitamin C yang kadarnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jeruk. Vitamin C inilah bahan utama tubuh dalam membentuk kolagen, zat yang merekatkan otot, tulang, dan sendi agar tetap lentur dan kuat. Saya teringat Ibu Murni, 63 tahun, dari Cirebon. Setiap pagi ia harus duduk beberapa menit di tepi tempat tidur sebelum bisa berdiri, karena lututnya terasa kaku dan perih. Setelah saya sarankan beliau makan setengah buah jambu matang setiap pagi, bukan di jus melainkan dimakan langsung agar seratnya ikut masuk, hanya dalam 2 minggu ia datang kembali dengan wajah berseri. "Dok, kaki saya sekarang terasa lebih ringan, tidak lagi sakit saat naik tangga," katanya sambil tersenyum. Yang membuat jambu biji istimewa bukan hanya kandungan vitamin C-nya, tapi juga antioksidan alami seperti likopen dan flavonoid. Keduanya membantu mempercepat perbaikan jaringan yang rusak akibat peradangan sendi, sekaligus memperkuat dinding pembuluh darah di kaki agar sirkulasi lebih lancar. Buah ini murah, mudah ditemukan di pasar tradisional, bahkan banyak tumbuh di pekarangan.
Mengonsumsi setengah hingga 1 buah jambu matang setiap hari sudah cukup untuk membantu menjaga kesehatan lansia tanpa perlu suplemen mahal. Jadi, sebelum mencari obat kimia, cobalah dulu yang tumbuh di sekitar kita karena kadang rahasia penyembuhan justru ada di kebun sendiri. Dan sekarang, mari kita lanjutkan ke buah berikutnya yang diam-diam bekerja seperti pemadam kebakaran alami di dalam tubuh. Kalau Bapak Ibu sering merasakan sendi terasa panas, nyeri, atau bengkak, tubuh sebenarnya sedang memberi tanda ada peradangan di dalamnya. Disinilah pepaya berperan seperti pemadam kebakaran alami di dalam tubuh. Enzim papain yang terdapat di dalam pepaya mampu menenangkan jaringan yang meradang, mengurangi pembengkakan, dan membantu otot kembali lentur tanpa harus minum obat anti nyeri. Saya masih ingat Pak Hadi, 70 tahun, dari Banyuwangi. Beliau sering mengeluh kakinya bengkak dan terasa berdenyut setiap malam. Tidur pun tak pernah nyenyak karena rasa sakit yang menjalar dari tumit hingga ke betis. Saya menyarankan beliau untuk makan setengah buah pepaya matang setelah makan siang setiap hari. Hanya 10 hari kemudian ia datang kembali sambil tersenyum dan berkata, "Dok, sekarang saya bisa tidur tanpa rasa nyeri. Bengkaknya juga mulai hilang." Pepaya bukan hanya kaya papain, tetapi juga vitamin A dan C yang membantu memperbaiki jaringan otot serta memperkuat daya tahan tubuh. Serat di dalamnya membantu menjaga pencernaan tetap lancar, sehingga penyerapan nutrisi untuk sendi menjadi lebih baik. Yang menarik, pepaya juga membantu tubuh memproduksi kolagen baru. Itulah sebabnya banyak pasien saya merasa kulit mereka ikut lebih segar setelah rutin makan pepaya. Jadi selain mengurangi nyeri kaki, pepaya juga membantu menjaga tubuh tetap sehat, kulit segar dan bugar di usia lanjut. Dan buah berikutnya, Bapak Ibu, bukan hanya menenangkan sendi, tapi juga bisa menggantikan obat pereda nyeri tanpa efek samping. Mari kita lihat bagaimana nanas bekerja dengan cara yang mengejutkan. Banyak pasien lansia yang datang ke saya dengan wajah lelah karena sudah bertahun-tahun bergantung pada obat pereda nyeri. Mereka minum pagi, siang, malam, tapi rasa sakit hanya hilang sementara lalu muncul lagi. Padahal, alam sudah menyiapkan solusi yang lebih lembut dan aman, yaitu nanas. Nanas mengandung enzim bromelain, zat alami yang bekerja seperti obat anti nyeri, namun tanpa merusak lambung. Bromelain membantu memecah protein penyebab peradangan dan mengurangi pembengkakan di sekitar sendi. Ketika pembengkakan mereda, nyeri pun perlahan hilang dan kaki terasa lebih ringan. Saya teringat Pak Dharma, 65 tahun, dari Makassar. Beliau dulu setiap malam harus menelan 3 tablet obat nyeri agar bisa tidur. Saya sarankan beliau menggantinya dengan 2 potong kecil nanas setelah makan malam. Seminggu kemudian beliau tersenyum lega. "Dok, saya bisa tidur tanpa obat lagi. Tumit saya tidak terasa panas seperti dulu." Yang sering dilupakan justru bagian tengah nanas yang keras, padahal di sanalah bromelain paling banyak. Jadi, jangan dibuang. Potong kecil-kecil dan makan perlahan setelah makan. Rasanya mungkin sedikit berbeda, tapi disitulah kekuatan penyembuhannya. Selain meredakan nyeri, nanas juga membantu melancarkan pencernaan dan memperkuat sistem imun. Ini sebabnya saya menyebutnya sebagai buah penyelamat sendi lansia murah, segar, dan bisa ditemukan di pasar manapun di Indonesia. Dan berikutnya, kita akan bahas buah yang bekerja dengan cara berbeda. Ia tidak hanya menghilangkan nyeri, tapi juga melumasi sendi agar tetap lentur dan kuat. Bahkan di usia lanjut, Bapak Ibu pernah mendengar bahwa sendi kita juga butuh pelumas, seperti engsel pintu yang berderit. Nah, alpukat adalah salah satu pelumas alami terbaik yang bisa kita temukan di alam. Lemak sehat di dalamnya berfungsi menjaga agar permukaan sendi tidak saling bergesekan, sementara vitamin E dan omega 3 membantu melindungi jaringan dari kerusakan akibat usia. Saya teringat Ibu Nani, 62 tahun, dari Bogor. Beliau selalu mengeluh lututnya berbunyi krek-krek setiap kali jongkok. Awalnya takut, karena khawatir lututnya rapuh. Saya sarankan beliau membuat jus alpukat tanpa gula setiap sore, cukup setengah buah saja. 3 minggu kemudian, beliau datang dengan wajah sumringah. "Dok, lutut saya tidak bunyi lagi, dan sekarang saya bisa naik tangga tanpa takut." Alpukat bekerja dengan cara melumasi sendi dari dalam. Lemak tak jenuh tunggalnya membantu mengurangi peradangan, sedangkan vitamin E bertindak seperti perisai, melindungi sel sendi dari serangan radikal bebas. Selain itu, kandungan kalium dan magnesium di dalamnya juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, hal yang sangat penting bagi kesehatan lansia. Yang membuat alpukat semakin istimewa, buah ini mudah dihaluskan, lembut, dan aman bagi pencernaan lansia. 1 buah kecil setiap hari sudah cukup untuk menjaga lutut tetap lentur dan bebas nyeri.
Dan setelah sendi kita kembali lentur, kita butuh sesuatu yang bisa memperkuat jaringan kolagen dari dalam agar langkah semakin ringan. Mari kita lanjutkan ke buah berikutnya. Sumber alami kolagen yang sering diremehkan padahal manfaatnya luar biasa. Bayangkan pagi yang dimulai dengan aroma segar dari satu buah jeruk matang. Rasanya manis sedikit asam, tapi di balik kesederhanaannya, jeruk menyimpan rahasia besar untuk kesehatan kaki lansia. Di dalam jeruk terdapat vitamin C dan bioflavonoid, dua zat penting yang bekerja sama membentuk kolagen, memperkuat otot, sendi, serta pembuluh darah kecil di kaki agar aliran darah tetap lancar. Saya masih ingat Pak Sutrisno, 70 tahun, dari Solo. Setiap pagi ia mengeluh lututnya terasa kaku. Setelah saya sarankan makan 2 buah jeruk segar setiap pagi, bukan di jus, tapi dimakan langsung supaya seratnya ikut membantu pencernaan, hanya 2 minggu kemudian ia berkata, "Dok, sekarang kaki saya sudah tidak berat lagi kalau jalan ke masjid." Kolagen bisa diibaratkan seperti lem alami yang merekatkan jaringan tubuh. Tanpa cukup kolagen, sendi menjadi kaku dan mudah nyeri. Vitamin C dalam jeruk membantu memperbaiki jaringan ini, sedangkan bioflavonoid menjaga dinding pembuluh darah agar tidak rapuh. Dengan aliran darah yang lancar, oksigen dan nutrisi bisa sampai ke kaki dengan lebih baik. Jeruk adalah buah murah yang mudah didapat di mana saja dari pasar tradisional hingga warung kecil. 1 hingga 2 buah setiap hari sudah cukup untuk membantu tubuh membangun kembali kekuatan dari dalam. Banyak orang mengira jeruk hanya baik untuk daya tahan tubuh. Padahal buah ini juga ibarat vitamin kaki yang sering terlupakan. Dan buah terakhir yang akan kita bahas berikut ini punya kekuatan luar biasa. Mirip dengan anggur merah, tapi jauh lebih murah dan mudah ditemukan di Indonesia. Siapa sangka, buah berwarna merah cerah dengan kulit bersisik ini punya kekuatan hampir sama dengan anggur merah mahal yang sering disebut obat awet muda oleh para dokter. Buah naga merah kaya akan antosianin dan likopen, 2 antioksidan kuat yang membantu melancarkan aliran darah, memperkuat pembuluh darah, dan melindungi sel-sel dari kerusakan akibat penuaan. Saya teringat Ibu Rahayu, 66 tahun, dari Semarang. Setiap malam kakinya terasa dingin dan kesemutan, seperti tidak ada aliran darah yang mengalir. Ia sulit tidur karena rasa tidak nyaman itu. Saya sarankan beliau makan setengah buah naga merah sebelum tidur, 3 kali seminggu. 2 minggu kemudian, beliau berkata dengan mata berbinar, "Dok, sekarang kaki saya terasa hangat. Tidur pun lebih nyenyak." Buah naga bekerja membersihkan pembuluh darah, seperti cairan yang meluruhkan kerak di dalam pipa air. Saat pembuluh bersih, darah mengalir lebih lancar, membawa oksigen dan nutrisi ke otot dan sendi. Efeknya, nyeri berkurang, kesemutan hilang, dan tubuh terasa lebih ringan. Selain itu, kombinasi vitamin C, zat besi, dan magnesium di dalam buah naga juga membantu meningkatkan produksi sel darah merah. Hasilnya, kaki tidak lagi terasa lemah dan tubuh pun tidak mudah lelah. Buah ini tidak mahal dan mudah ditemukan di pasar tradisional di seluruh Indonesia. Dengan warna yang indah dan rasa yang lembut, buah naga merah bisa menjadi penutup sempurna dalam daftar 6 buah sahabat kaki lansia yang menjaga kesehatan secara alami dan menyeluruh. Jadi Bapak Ibu, sampai di sini kita sudah mengenal 6 buah sederhana yang ternyata punya kekuatan luar biasa untuk membantu mengatasi nyeri kaki dan menjaga kesehatan lansia. Mulai dari jambu biji yang kaya vitamin C pembentuk kolagen, pepaya si pemadam peradangan alami, nanas dengan bromelain pereda nyeri tanpa obat, alpukat pelumas sendi yang menjaga lutut tetap lentur, jeruk sang penguat pembuluh darah, hingga buah naga merah yang membersihkan aliran darah dan menghangatkan kaki di malam hari. Semuanya bukan buah langka dan bukan pula mahal. Semua bisa Bapak Ibu temukan di pasar tradisional, bahkan di halaman rumah sendiri, tapi kuncinya ada satu, konsistensi. Tidak cukup makan sekali, tubuh butuh waktu untuk memulihkan diri perlahan. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan subscribe supaya tidak ketinggalan tips kesehatan lansia berikutnya. Tulis juga di kolom komentar. Dari 6 buah tadi, buah mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi dan apa hasilnya yang dirasakan? Pengalaman Bapak Ibu bisa jadi semangat bagi yang lain. Sekarang Bapak Ibu mungkin bertanya, bagaimana cara mengonsumsi 6 buah ini agar manfaatnya benar-benar terasa? Inilah bagian yang sering dilewatkan banyak orang. Bukan hanya jenis buah yang penting, tetapi juga waktu dan cara makannya. Tubuh lansia bekerja dengan ritme yang berbeda dari tubuh orang yang lebih muda. Maka kalau waktunya tepat, penyerapannya bisa maksimal. Pagi hari setelah bangun, sebelum sarapan berat, makan setengah jambu biji atau 1 jeruk segar.
Kombinasi vitamin C dari keduanya akan langsung membantu produksi kolagen dan melancarkan aliran darah yang semalaman melambat. Tapi kalau punya maag, boleh dimakan setelah roti atau pisang kukus agar perut tetap nyaman. Menjelang siang setelah makan, nikmati setengah buah pepaya matang. Enzim papainya akan membantu pencernaan, sekaligus meredakan peradangan sendi yang sering terasa saat siang hari. Lalu sore hari, buat jus sederhana dari alpukat dan sedikit nanas. Rasanya segar, mengenyangkan, dan sekaligus berfungsi sebagai pelumas alami untuk sendi. Dan malam sebelum tidur, makan potongan buah naga merah kecil. Inilah twist yang sering mengejutkan banyak pasien saya karena justru di malam hari tubuh sedang aktif memperbaiki jaringan rusak. Nutrisi dari buah naga membantu proses regenerasi jaringan berjalan lebih cepat. Saya masih ingat Pak Herman dari Bandung, berusia 69 tahun. Dulu setiap malam ia tak bisa tidur karena kaki kesemutan. Setelah rutin mengikuti pola ini selama 2 minggu, ia berkata, "Dok, saya kaget. Sekarang kaki saya hangat, saya bisa tidur nyenyak tanpa obat." Jadi, jangan menunggu rasa sakit semakin parah baru bertindak. Coba mulai besok pagi. Susun jadwal kecil ini dan rasakan sendiri perubahannya. Dalam 7 hari saja, tubuh biasanya sudah mulai menunjukkan tanda pemulihan. Langkah lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan energi perlahan kembali. Yang sering membuat saya kagum Bapak Ibu, adalah bagaimana tubuh bisa pulih begitu cepat hanya dengan bahan alami yang sederhana. Banyak pasien yang awalnya hanya ingin mengurangi nyeri kaki, tapi setelah rutin mengonsumsi 6 buah ini, mereka datang dengan perubahan lain yang luar biasa. Kulit terlihat lebih segar, tidur jadi lebih nyenyak, tekanan darah lebih stabil, bahkan daya ingat ikut membaik. Itu bukan kebetulan, karena nutrisi dari buah-buahan ini bekerja bukan hanya di kaki, tapi di seluruh tubuh. Vitamin C dari jeruk dan jambu membantu pembentukan kolagen di kulit dan pembuluh darah. Enzim papain dari pepaya memperlancar pencernaan, sehingga penyerapan nutrisi meningkat. Lemak sehat dari alpukat menjaga hormon tetap seimbang, sementara bromelain dari nanas menenangkan peradangan yang sering jadi penyebab banyak penyakit kronis pada lansia. Saya pernah melihat perubahan nyata pada Bu Lastri, 65 tahun, dari Yogyakarta. Beliau bilang, "Dok, bukan cuma nyeri kaki saya yang hilang, sekarang saya tidak mudah capek, tidur juga pulas." Itu karena tubuhnya mulai pulih dari dalam, bukan sekadar menutupi gejala yang muncul. Bapak Ibu, inilah yang saya sebut efek domino dalam kesehatan lansia. Saat satu bagian tubuh membaik, bagian lain ikut terangkat. Sendi yang lentur membuat aliran darah lancar, pencernaan yang baik membuat nutrisi terserap maksimal, dan tidur yang cukup mempercepat perbaikan sel. Semua saling berkaitan, saling memperkuat. Karena itu, jangan pernah anggap remeh perubahan kecil. Satu potong buah setiap hari bisa menjadi awal dari hidup yang lebih bebas nyeri dan penuh semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, kaki adalah saksi perjalanan hidup kita. Kaki inilah yang dulu membawa kita bekerja keras demi keluarga, berjalan jauh untuk mencari nafkah, dan berlari kecil mengejar tawa cucu. Setelah puluhan tahun setia menemani, sekarang sudah waktunya kita membalas jasanya dengan cara yang lebih baik. Bukan dengan obat mahal, tetapi dengan kasih sayang dan perhatian setiap hari. Jangan biarkan nyeri dan kaku mencuri kebahagiaan di masa tua. Mulailah dari hal kecil, sepotong jambu di pagi hari, pepaya setelah makan siang, jus alpukat di sore hari, dan potongan buah naga sebelum tidur. 6 buah sederhana yang bisa Bapak Ibu temukan di pasar tradisional ini adalah sahabat sejati dalam menjaga kesehatan lansia. Bayangkan 2 bulan dari sekarang, Bapak Ibu sudah bisa kembali berjalan ringan ke masjid, berbelanja di pasar tanpa berhenti setiap beberapa langkah, atau sekadar duduk di teras rumah, sambil menikmati sore, tanpa rasa nyeri di lutut. Semua itu bukan mimpi, asal Bapak Ibu mau memulainya hari ini. Silakan bagikan video ini ke grup keluarga atau teman-teman lansia lainnya di WhatsApp. Siapa tahu, langkah kecil dari Bapak Ibu hari ini, bisa menjadi awal kesembuhan bagi orang lain. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, serta tulis di kolom komentar, buah mana yang paling ingin Bapak Ibu coba dulu. Saya akan senang membaca dan membalas satu persatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.